Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan jumlah anggota 7 orang yang terdiri dari Gede Raditya Ananda Putra, Prinsipia Prisinoli, Surya Andika Putra, Juwita Widyastiti, Alit Sudarsana, Evi Saraswati, dan yang terakhir Bayu Andi Brata. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan materi dari chapter pertama hingga chapter ke-7. Langsung saja, materi yang pertama yaitu mengenai konsep dasar manajemen. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari kata manage yang artinya mengelola. Kegiatan manajemen merupakan cara perusahaan mengelola dirinya agar dapat mengendalikan semua jenis kegiatan dengan baik. Jadi manajemen merupakan serangkaian kegiatan perencanaan, organisasi, pengendalian, serta pengawasan atau pemantauan sumber daya yang diperlukan dalam meraih tujuan tertentu dalam sebuah perusahaan. Ada 6 unsur manajemen yang harus kita ketahui. Yang pertama man, yang kedua money, yang ketiga material, yang keempat magic, yang kelima method, dan yang keenam market. Adapun manfaat dari manajemen yaitu yang pertama, pengembangan keterampilan manajerial yang lebih baik, pengambilan keputusan yang lebih baik, pengembangan keterampilan komunikasi yang jauh lebih baik, pemanfaatan tentang dinamika organisasi, yang kelima meningkatkan efisiensi, dan yang terakhir yaitu bagaimana kita dapat mengetahui pemahaman tentang perubahan dan juga inovasi. Ada 3 tingkatan mengenai manajer dalam sebuah perusahaan, dan jika kita contohkan atau kaitkan dengan organisasi kampus bahwa tingkatan-tingkatan manajer ini sebagaimana berikut. Yang pertama, manajer puncak, yang dimana jika kita kaitkan dalam organisasi kampus yaitu seperti ketua organisasi atau ketua panitia dalam sebuah event kampus. Yang kedua, manajer tengah, yang artinya kepala departemen atau subkoordinator yang menaungi kepanitiaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu manajer lini, yang berarti anggota. Perencanaan strategis adalah proses penting dalam manajemen yang berfungsi sebagai peta jangka panjang organisasi. Nah, di dalamnya ada panduan tentang tujuan, langkah, dan investasi yang perlu dilakukan agar organisasi bisa membangun potensi sukses di masa depan. Strategi ini tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, akan tetapi juga fokus pada keberlanjutan nilai dan visi perusahaan. Ada 3 jenis strategi, yang dimana pertama ada corporate untuk arah besar organisasi, kemudian ada bisnis untuk tiap unit usaha, dan fungsional untuk bagian tertentu seperti pemasaran, SDM, atau keuangan. Jadi bisa dibilang perencanaan strategis itu adalah kompas yang menjaga organisasi agar tetap di jalur yang benar. Dalam perencanaan strategis, organisasi juga melakukan berbagai analis untuk memahami lingkungan bisnisnya. Salah satunya gestal analis yang melihat faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Lalu ada skenario analis dan portofolio analis seperti BCG Matrix untuk menentukan prioritas produk dan strategi ke depan. Nah, semua ini membantu perusahaan tetap siap menghadapi perubahan dan memaksimalkan peluangnya. Tentunya dengan tujuan yang jelas agar organisasi bisa tetap relevan, berkelanjutan, dan mencapai visi jangka panjangnya. Tentunya karena pada akhirnya strategi adalah kompas yang memastikan organisasi selalu menuju ke arah yang benar. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya tentang pengorganisasian. Organisasi merupakan proses merancang struktur formal, mengelompokkan, mengatur, dan membagi tugas di antara anggota organisasi agar tujuan dapat dicapai dengan efisien. Aspek utama penyusunan organisasi adalah yang pertama, departementalisasi, yang kedua, pembagian kerja. Proses pengorganisasian adalah yang pertama, pemerincian seluruh pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, pembagian pekerjaan menjadi kegiatan yang logis dan dapat dilakukan oleh satu orang. Selanjutnya, pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah mekanisme formal yang digunakan untuk mengelola organisasi. Adapun faktor-faktor penentu perancangan struktur organisasi. Yang pertama, strategi organisasi, yang kedua, teknologi yang digunakan, yang ketiga, SDM yang terlibat, dan keempat, ukuran organisasi. Semakin besar organisasi, semakin kompleks strukturnya. Selanjutnya, unsur-unsur struktur organisasi. Yang pertama, spesialisasi kegiatan, yang kedua, standarisasi kegiatan, yang ketiga, koordinasi kegiatan, yang keempat, sentralisasi dan desentralisasi, dan yang kelima, ukuran satuan kerja. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk
departementalisasi. Yang pertama, berdasarkan fungsional. Yang kedua, berdasarkan produk atau jasa. Yang ketiga, berdasarkan wilayah. Yang keempat, berdasarkan langganan. Yang kelima, berdasarkan pelayanan. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi lingkungan manajerial. Nah, pengertian dari lingkungan manajerial yaitu keseluruhan faktor yang mempengaruhi jalannya perusahaan dalam mencapai tujuan. Perusahaan tidak dapat berjalan sendiri karena membutuhkan sumber daya, yaitu contohnya sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya fisik, dan sumber daya informasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan lingkungan bisnis dari perusahaan. Nah, lingkungan bisnis dari perusahaan ini dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Nah, lingkungan internal ini berada dalam kendali perusahaan yang meliputi keuangan, pemasaran, operasional, SDM, informasi, dan manajemen. Selanjutnya ada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal terdiri dari dua bagian, yaitu lingkungan makro dan lingkungan mikro. Selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis lingkungan internal perusahaan. Analisis lingkungan perusahaan dilakukan untuk mengetahui posisi perusahaan dalam persaingan. Analisis internal digunakan untuk menilai kekuatan dan kelemahan, sedangkan analisis eksternal digunakan untuk melihat peluang dan ancaman. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam menentukan strategi bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis posisi pasar. Untuk menentukan strategi bersaing digunakan beberapa model seperti matriks BCG untuk melihat pertumbuhan pasar dan pangsa pasar, matriks GE untuk menilai daya tarik industri dan kekuatan perusahaan, dan daur hidup industri untuk melihat tahap perkembangan suatu industri. Selanjutnya saya akan bahas strategi menghadapi lingkungan. Perusahaan dapat beradaptasi dengan lingkungan melalui beberapa cara, yaitu buffering, smoothing, forescating, retrosining. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai koordinasi dan rentang manajemen. Saya akan membahas mengenai pengertian koordinasi. Secara garis besar, merupakan proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah atau suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien. Lalu ada 3 macam ketergantungan. Yang pertama ada pulled interdependence, kedua sequential interdependence, dan yang terakhir ada reciprocal interdependence. Lalu ada pun masalah dalam koordinasi. Yang pertama, perbedaan orientasi terhadap tujuan dan tertentu. Yang kedua, perbedaan orientasi waktu. Yang ketiga, perbedaan gaya pribadi. Yang terakhir, perbedaan formalitas struktur. Lalu ada pun tipe-tipe koordinasi. Yang pertama ada koordinasi vertikal. Yang kedua ada koordinasi horizontal. Lalu ada pun syarat koordinasi. Yang pertama ada kerjasama. Kedua, persaingan sehat. Ketiga, semangat tim, dan yang terakhir, rasa kesatuan. Lalu ada pun pendekatan koordinasi. Yang pertama, teknik manajemen dasar. Kedua, meningkatkan koordinasi potensial. Dan yang terakhir, mengurangi kebutuhan akan koordinasi. Lalu, saya akan membahas mengenai rentang manajemen. Yang pertama ada rentang terlalu besar. Yang kedua, rentang terlalu sempit. Dan yang terakhir ada struktur sempit. Lalu ada pun faktor pengaruh rentang manajemen. Yang pertama, kesamaan fungsi. Yang kedua, ada kedekatan geografis. Ketiga, tingkat pengawasan. Keempat, banyaknya perancangan. Dan yang terakhir ada bantuan organisasi bagi pengawas. Lalu ada pun kewenangan. Yang pertama, ada kewenangan lini. Yang kedua, ada kewenangan staf. Dan yang terakhir ada kewenangan fungsional. Lalu saya akan membahas mengenai pelimpahan wewenang. Merupakan proses penyerahan tugas kepada bawahan yang sah agar pekerjaan lebih cepat dan efisien. Lalu materi yang terakhir mengenai sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi berarti keputusan terpusat pada pimpinan tertinggi. Sedangkan desentralisasi merupakan kewenangan disebarkan ke tingkat bawah untuk mempercepat keputusan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait materi kepemimpinan versus manajer, di mana kepemimpinan dan manajer ini merupakan dua konsep yang saling berkaitan, namun terdapat perbedaan di antara keduanya. Di mana perbedaan ini dapat dari yang pertama definisi, kepemimpinan merupakan suatu kemampuan di mana seorang dapat mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan manajer merupakan suatu proses pengorganisasian untuk seorang mengontrol sumber daya untuk dapat memenuhi sebuah tujuan dalam organisasi. Adapun fokusnya, yang dimana pemimpin berfokus pada tujuan jangka panjang, sedangkan manajer fokus pada tujuan jangka pendek. Adapun pendekatan digunakan di mana pemimpin ini cenderung menggunakan pendekatan yang bersifat inspiratif dan motivatif, sedangkan manajemen cenderung pada pendekatan yang
berfokus pada sistem. Adapun gaya yang digunakan yaitu yang pertama, pemimpin lebih cenderung inovatif dan berani untuk mengambil keputusan, sedangkan manajer bertindak konservatif dan cenderung berfokus pada efisiensi. Adapun peran kepemimpinan yang pertama itu menetapkan visi, strategi jangka panjang, motivasi karyawan, dan manajemen perubahan serta pengambilan keputusan. Peran manajemen sendiri yaitu merancang prosedur, mengatur sumber daya, dan memantau kinerja karyawan. Adapun keterampilan yang dibutuhkan, yakni pemimpin harus memiliki kemampuan berpikir strategis, kreatif, dan kemampuan antisipasi. Sedangkan manajer harus memiliki kemampuan analisis organisasi yang baik dan pengambilan keputusan yang tepat. Namun keduanya juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta kemampuan dalam membangun tim. Adapun tantangan pemimpinan dan manajer ini, yang pertama itu organisasi yang semakin kompleks, perubahan lingkungan, dan manajemen talenta. Untuk membangun kepemimpinan yang efektif itu ada beberapa cara, yaitu yang pertama itu harus memiliki kemampuan pengembangan diri, komunikasi yang terbuka, kemampuan dalam membangun tim, dan memiliki sifat adaptif dan inovatif. Sekian penjelasan materi dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan materi ketujuh, yaitu konsep dasar kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan memotivasi orang lain agar dapat mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas, kemampuan mengambil keputusan yang tepat, dan mampu membangun tim yang solid. Ada 3 gaya kepemimpinan yang utama. Yang pertama, otoriter, di mana semua keputusan dipegang oleh pemimpin. Kedua, demokratis, yang melibatkan partisipasi anggota tim. Dan ketiga, transformasional, yaitu pemimpin yang menginspirasi dan membawa perubahan positif. Seorang pemimpin yang efektif juga harus memiliki integritas, mampu berkomunikasi secara efektif, dan menjadi teladan bagi timnya. Dalam pengambilan keputusan strategis, pemimpin perlu menganalisis masalah, mempertimbangkan dampak dari setiap pilihan, lalu memastikan keputusan tersebut diimplementasikan dengan baik. Kemudian, pemimpin harus membangun visi dan misi organisasi. Visi mengarahkan masa depan yang ingin dicapai, sedangkan misi dan strategi menjelaskan langkah konkret untuk mencapainya. Dalam komunikasi efektif, pemimpin perlu mendengarkan, berbicara dengan jelas, dan memberikan umpan balik yang membangun. Selain itu, penting juga untuk memotivasi tim dengan memberi pengakuan, kepercayaan, dan kesempatan berkembang. Terakhir, pemimpin harus mampu mengelola perubahan dengan merumuskan visi perubahan, membangun komitmen tim, serta mengatasi resistensi agar perubahan berjalan dengan lancar. Sekarang kita lihat contoh penerapan nyatanya dari konsep ini pada sosok Daniel Liu, CEO dan founder Raketindo. Daniel dikenal dengan gaya kepemimpinan transformasional. Ia membangun budaya kerja yang positif, terbuka, dan memberikan ruang bagi ide-ide baru serta memotivasi karyawan muda untuk terus berinovasi dengan visi yang jelas, komunikasi yang kuat, dan keputusan strategi yang matang. Daniel berhasil membawa Raketindo menjadi perusahaan digital marketing yang terus berkembang. Dari Daniel Liu kita belajar bahwa kepemimpinan sejati bukan tentang kekuasaan, tapi tentang bagaimana menginspirasi dan menumbuhkan potensi kepada orang lain. Baik, sekian dari presentasi kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om, salam harmoni.